Serangan AS yang menginspirasi terhadap kelompok Houthi di Yaman terjadi bulan ini dan menyebabkan kelompok militan tersebut membalas. Houthi meluncurkan 18 rudal balistik dan jelajah, serta pesawat tanpa awak sebagai tanggapan atas serangan Amerika. Serangan Houthi ditujukan pada kapal induk USS Harry S. Truman dan kelompok tempurnya. Duel rudal terjadi di bagian utara Laut Merah. USS Harry S. Truman dan kapal pengawalnya berhasil menembak jatuh sedikitnya 12 pesawat tanpa awak serang milik Houthi. Tidak ada pesawat tak berawak yang mencapai sasaran. Serangan tersebut terjadi saat kelompok pemberontak yang didukung Iran itu melintasi Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Wilayah ini memang sering menjadi titik panas bagi konflik. Ini merupakan salah satu operasi militer paling signifikan selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Serangan diperkirakan akan terus berlanjut, sesuai dengan pernyataan Trump yang berjanji bahwa Houthi akan membayar atas ancaman mereka yang terus-menerus di kawasan tersebut. Kelompok Houthi telah menghujani tembakan ke arah pengiriman sipil, menargetkan sekitar 100 kapal maritim dan menewaskan 4 pelaut sejak November 2023. Washington berjanji akan terus melancarkan serangan ke Yaman hingga para pemberontak menghentikan serangan mereka di Laut Merah. Presiden AS saat itu, Donald Trump, memperingatkan bahwa ia akan menggunakan kekuatan mematikan yang luar biasa untuk menghadapi ancaman tersebut. Komando Pusat AS, CENTCOM, mengonfirmasi bahwa operasi skala besar terhadap Houthi masih terus berlangsung. Militer AS juga diperkirakan akan mengirim tambahan pesawat tempur ke wilayah tersebut. Sejumlah pejabat AS mengatakan, saksi mata menggambarkan adanya ledakan dahsyat yang mengguncang rumah-rumah dan memecahkan jendela. Kelompok Houthi telah menutup area di sekitar lokasi ledakan, membuatnya sulit untuk mengukur skala kehancuran yang sebenarnya. Sebagai balasan atas serangan tersebut, Houthi melancarkan serangan pesawat tak berawak dan rudal selama 1 jam terhadap kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal perang pengawalnya. Dalam serangan itu, Houthi menembakkan 11 pesawat tanpa awak dan setidaknya 1 rudal dalam kurun waktu sekitar 12 jam. 10 pesawat tak berawak berhasil dicegat oleh jet tempur Angkatan Udara AS, sementara 1 lagi dicegat oleh jet tempur Angkatan Laut jenis FA-18. Rudal yang diluncurkan jatuh ke laut, jauh dari kapal, dan tidak ada yang mendekati kapal induk atau kapal-kapal perang dalam kelompok tempur tersebut. Amerika Serikat menyerang 30 target milik kelompok Houthi di Yaman selama 2 hari yang intens pada bulan Maret. Sebagai respons, Houthi bersumpah akan membalas serangan tersebut. Namun, upaya mereka untuk menargetkan kelompok penyerang kapal induk USS Harry S. Truman setelah serangan udara itu tidak berhasil. USS Harry S. Truman adalah kapal induk besar dengan panjang lebih dari 1.000 kaki, sekitar 300 meter, membawa sekitar 90 pesawat tempur, dan didukung oleh kelompok tempur kapal pengawalnya. Kapal ini mewakili kekuatan maritim yang tangguh dan strategis. USS Harry S. Truman tidak beroperasi sendirian. Ia berlayar bersama kelompok penyerang kapal induk yang dirancang khusus untuk menciptakan beberapa lapisan pertahanan. Kapal-kapal perusak yang mendampinginya dilengkapi dengan sistem Aegis untuk pertahanan rudal pada perimeter luar. Selain itu, kapal induk ini juga dilindungi oleh sistem senjata jarak dekat, CIWS, sebagai pertahanan garis akhir. Kemampuan peperangan elektronik untuk mengganggu sistem panduan musuh, serta jet tempur FA-18 Super Hornet yang bertugas melakukan patroli udara tempur. Jika Houthi mencoba untuk menyerang atau menenggelamkan kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat, mereka akan menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Pertama, dari sisi intelijen dan penargetan, menemukan serta melacak posisi kelompok kapal induk tanpa dukungan satelit canggih atau pengintaian udara merupakan tugas yang sangat sulit. Kedua, dari sisi jangkauan dan kemampuan senjata, meskipun Houthi telah menunjukkan kemampuan menembakkan rudal anti kapal dengan jangkauan hingga 2.000 km, sistem mereka umumnya tidak dilengkapi dengan teknologi panduan canggih yang dibutuhkan untuk menghantam kapal induk yang terus bergerak. Ketiga, dari sisi pertahanan berlapis, bahkan jika rudal berhasil diluncurkan, rudal-rudal tersebut harus mampu menembus salah satu jaringan pertahanan paling canggih di dunia. USS Harry S. Truman saat ini beroperasi dengan 1 sayap udara kapal induk, yaitu 1 kekuatan angkatan udara laut yang sepenuhnya siap tempur dan mampu menjalankan operasi lintas domain. Sayap udara ini mencakup FA-18 Super Hornet untuk misi superioritas udara dan serangan presisi, EA-18G Growler untuk peperangan elektronik, E-2D Advanced Hawk untuk peringatan dini udara dan manajemen pertempuran, MH-60 Hawk untuk operasi anti kapal selam dan interdiksi maritim. Peluncuran pesawat EA-18G Growler baru-baru ini menyoroti pentingnya peran peperangan elektronik udara dalam menekan sistem radar dan komunikasi milik Houthi.
Keberadaan Growler memastikan bahwa misi serangan, baik oleh platform berawak maupun tak berawak, dapat dilakukan secara aman dan efektif. Kemampuan serangan dari kapal induk USS Harry S. Truman dipimpin oleh pesawat FA-18 Super Hornet yang memainkan peran sentral dalam pelaksanaan serangan udara presisi terhadap lokasi peluncuran rudal Houthi, instalasi radar, dan pusat komando drone. Pesawat ini dilengkapi dengan POD penargetan terbaru dan amunisi berpemandu presisi, memungkinkan pelaksanaan misi jauh ke dalam wilayah musuh dengan dampak kerusakan tambahan, collateral damage, yang minimal. Mendukung operasi ini, EA-18G Growler berperan dalam mengacaukan sistem komunikasi musuh dan menetralkan sistem pertahanan udara mereka. Di sisi lain, pesawat E-2D Advanced Hawk menyediakan kesadaran situasional spektrum penuh dan membantu koordinasi komando di seluruh ruang pertempuran. Penempatan USS Harry S. Truman dimulai pada akhir tahun 2024 sebagai bagian dari rotasi Angkatan Laut AS yang dijadwalkan. Awalnya, penugasan ini berfokus pada operasi di wilayah Laut Tengah dan Laut Arab. Namun, situasi di Laut Merah dan perairan sekitarnya memburuk dengan cepat pada awal tahun 2025, yang mendorong dilakukannya penataan kembali atas aset Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Harry S. Truman kemudian dipindahkan ke area operasi Komando Pusat AS, CENCOM, pada bulan Januari, dan sejak saat itu menjadi pusat operasi maritim utama AS di kawasan tersebut. Ini bukan kali pertama penempatan kapal induk diperpanjang sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman regional, yang menegaskan nilai strategisnya sebagai pangkalan udara bergerak sekaligus platform komando yang fleksibel dan tangguh. Sejak November 2023, kelompok Houthi telah menargetkan lebih dari 100 kapal di Laut Merah, menewaskan sedikitnya 4 pelaut sipil. Sebagai respons, militer AS meluncurkan serangkaian serangan udara terhadap 30 target Houthi di Yaman selama 2 hari intens pada bulan Maret. Houthi membalas dengan meluncurkan rudal balistik dan pesawat tak berawak ke arah kelompok tempur USS Harry S. Truman, namun sebagian besar berhasil dicegat. FA-18 Super Hornet memimpin serangan udara presisi terhadap instalasi peluncur rudal, radar, dan pusat komando Houthi. Jet tempur ini dilengkapi dengan POD penargetan canggih dan amunisi berpemandu presisi, memungkinkan mereka menjalankan misi jauh ke wilayah musuh dengan kerusakan tambahan minimal. Dalam mendukung operasi ini, EA-18G Growler memainkan peran penting dalam mengacaukan komunikasi dan sistem pertahanan udara musuh, sementara E-2D Advanced Hawk memberikan peringatan dini dan koordinasi komando lintas domain. Meskipun Houthi telah memperlihatkan kemampuan rudal dengan jangkauan hingga 2.000 km, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam menyerang kapal induk AS. Kurangnya kemampuan pengintaian satelit dan sistem panduan presisi membuat mereka kesulitan dalam menemukan dan menargetkan kapal induk yang terus bergerak. Selain itu, pertahanan berlapis dari kelompok tempur kapal induk AS, termasuk sistem Aegis, senjata jarak dekat, CIWUS, dan patroli udara tempur FA-18, menjadikan setiap upaya serangan sebagai misi yang sangat sulit berhasil. Laut Merah adalah jalur pelayaran vital dunia, dengan sekitar 10% perdagangan global melewatinya setiap hari. Ketidakstabilan di kawasan ini bukan hanya mengancam keamanan regional, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap ekonomi global. Oleh karena itu, AS, bersama mitra-mitra regional dan Eropa, meningkatkan operasi keamanan laut, latihan gabungan, dan pertukaran intelijen. Penempatan USS Harry S. Truman mencerminkan komitmen strategis Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas Laut Merah dan menanggapi ancaman yang terus berkembang. Sebagai simbol kekuatan maritim dan keunggulan teknologi militer, kapal induk ini memainkan peran kunci dalam mendukung operasi militer, menjaga jalur perdagangan, serta memperkuat hubungan kerjasama dengan sekutu-sekutu strategis di kawasan tersebut. Di tengah dinamika geopolitik yang kompleks, kehadiran Truman bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan keamanan global. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa aktifkan notifikasi. Sampai jumpa lagi.